Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang ke-8 dari Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Ilmu adalah penunjuk amal. Ilmu adalah penunjuk amal. Maksudnya pembimbingnya. Jadi al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah pembimbing, pemimpin amal dan pembukanya. Jadi ilmu adalah penunjuk amal, pembimbing amal, pembuka amal. Kalau ditanya kita mau banyak amalan, mau. Macam mana ngamalkannya kalau tidak ada ilmu? Amalan banyak mau, dah betul. Ngaji malas. Jadi apa amalan itu? Alah, macam awak dah tua gini, apa lagi mau ngaji, mau ilmu. Amalan ajalah. Amalan apa? Amalan apa jemaah? Dia mestilah ada ilmunya. Mestilah ngaji. Kalau tak ngaji, apa yang mau dibimbing? Apa yang mau dibuka? Masalah kita kadang bukan ngaji, ceramah, pandangan umum. Tak ada yang salah situ. Itu pun bagus juga. Cuma kita lebih suka yang gitu-gitu. Dengar ceramah, suka. Pergi sana, pergi sini, suka. Ngaji itu ilmu dia. Tak tahu, tanya. Jangan ambil-ambil sendiri. Oh, ininya maksudnya ini. Menurut siapa? Itulah pula kata siapa? Adik tak bisa jemaah. Maka selalu saya sampaikan kepada ngajilah. Tapi ngaji, gurunya itu mestilah pakai kitab. Kadang ada ngaji ni 2 baris dia baca, raunnya kemana-mana. Itulah dari maghrib sampai isya. Coba dulu. Kitab ni tak ada siap-siapnya jamaah. Ngajinya 2 baris, ngajinya 3 baris. Habislah lebih kurang 45 menit. Terus dapat apa? Terus tak ada pula lagi ruang tanya jawab. Tak bisa. Kita bertanya ini untuk menambah ilmu kita. Enggak pandai awak tanya, gibah pandai. Menguliti aib orang pandai kita. Tahu kali kita. Enggak ada yang cerita tapi tahu kita. Jadi ngapa untuk ngaji tak begitu? Jamaah, saya tetap sampaikan. Ni yang ngaji ni ada yang muda-muda, ada yang tua-tua. Jamaah, walau tua-tua, mungkin yang tua-tua dah tak bisa menghafal lagi, mungkin. Jamaah, tapi mestilah dia ngerti. Itulah baru ngaji. Ya. Jadi kata Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ilmu itu penunjuk amal. Tidak ada amal tanpa ilmu. Tahu kau ni macam mana ilmunya? Tak tahu aku, tengok orang ini aku buat. Mana jadi tu? 2 orang yang sama mengamalkan belum tentu sama, amalannya sama, aturannya sama.
tapi belum tentu benar dua-dua. Ya benar juga, dia yang maksud saya benar nih, benar menurut ilmu, bukan benar menurut praktek. Bisa saja secara praktek benar, tapi tak ada ilmu dia di situ. Orang buat, dia buat. Tanya ngapa kau buat? Aku tengok si Fulan buat, tak betul. Dalam Islam tak diterima. Di dalam Islam ayat pertama tentang ilmu apa? Apa arti Iqra? Malas awak baca, bercakap rajin. Macam mana? Nah, macam kami dah tua-tua ni apa lagi? Aku masuk toko buku di Medan. Ini bukan 5, ada 8-7 tahun yang lalu lah. Masuk toko buku. Atuk tu beli buku lagi. Yang lebih hebat saya, mata dia tak kabur. Mata saya kabur. Masih baca, beli buku je mah, beli buku. Masih baca lagi. Yang ini pulang pada kebiasaan. Alah, tak ngerti-ngerti apa baca gitu. Okey, Quran baca. Ini buku dibaca tidak, Al-Quran pun tidak. Aib orang rajin. Jadi kita ni memang betul-betul lah jamaah. Ya, saya tetap mengajak kita. Tidak ada amal tanpa ilmu. Walau betul tak diterima sisi Allah Ta'ala. Ya, jemaah. Itu keputusan ulama. Tak berterima. Karena dia berbuat bukan berdasarkan ilmu dia. Ikut-ikutan aja. Jadi tak boleh beramal tanpa ilmu. Tak boleh. Macam awak ni, macam gitulah. Maka ngaji tanya sama gurunya. Cuma aku mau bagi tahu, kalau nanya sama gurunya hati-hati, karena ada guru ni ditanya marah dia. Macam mana boleh begitu? Namanya kita mengaji. Orang mengaji ni, ya dua itu orang mengaji itu. Memang dia tak tahu. Kedua, dia memang mau ngambil fadilat majlis ilmu, tapi dia dah tahu. Okeylah. Yang tak tahu ni, dia nanya. Kenapa dimarah pula? Dibimbinglah. Cuma kadang ustaz-ustaz kita ni itulah, rasa dia kalau ada yang bertanya macam mau mengapakan dia. Meskipun begitu juga, ada jamaah yang bertanya ni mau menguji, diuji dulu. Lebih hebat pula dia lagi dari gurunya. Uji. Kalau tak cocok, dia berhenti ngaji. Itu jauh daripada adab. Ilmunya tak berkat. Kita bertanya memang karena tak tahu. Diujinya aja Pak. Diujinya. Ini tak adab. Tapi sudahlah, memang begitu kenyataan pula masyarakat kita ini. Tidak ada amal tanpa ilmu. Dan mengerti adalah gudang ilmu. Jadi ilmu itu petunjuk amal. Mengerti gudang ilmu. Tidak ada ilmu tanpa sanggup memahami pengertian perkataan. Artinya, orang bisa sama mengaji, tapi belum tentu paham. Paham itulah mengerti. Tak bisa menurut kita sendiri. Oh, ini maksudnya ni. Belum tentu. Tanya, kita berdialog. Jamaah. Bahkan para nabi pun ditanya. Para nabi ditanya oleh umatnya. Yas'alunaka. Mereka tanya kepadamu. Pertanyaan mereka begini, jawabnya begini. Nabi yang paling menjadi pemimpin para nabi itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ditanya. Ditanya. Umat yang nanya ke Rasulullah yaitu para sahabat normal. Ya Rasulullah, kalau aku begini macam mana? Kalau begini macam mana? Kalau begini, dijawab Rasulullah. Ini yang nanya orang kafir lagi. Yang ditanya, yang Rasulullah yang tak tahu. Berapa orang pemuda yang masuk ke gua ditambah anjingnya? Itu ditanya orang tu. Rasulullah bukan ahli sejarah. Mana tahu dia? Ya, Pak. Kita yang sekolah tinggi-tinggi ni pun, kalau tak sekolah sejarah tak akan tahu tu. Tahu Puteri Hijau? Enggak, aku nanya aja dulu.
Tahu putri hijau? Kan? Aku jawaban Tuan Imam cocok. Pernah dengar. Aku cocok. Inilah jawaban orang bodoh. Orang tahu dirinya bodoh, itulah pangkal ilmu. Pernah dengar? Itu kan bukan jawaban ilmu. Tetapi dia tahu bahwa diri dia bodoh. Inilah pangkal ilmu. Jamaah, ini pangkal ilmu. Semua kita hanya tahu aja. Putri, aku pun tahu aja, pernah dengar aja. Apa putri hijau ini? Awak anak-anak. Yang awak tahu putri hijau ini perempuan berwarna hijau. Udah titik habis. Tapi kalau kita mau menelitinya kan hajab kali itu jamaah. Siapa putri hijau ini? Di mana dia berada? Siapa ayah emak dia? Macam mana cerita? Kan hajab itu. Itu cerita sejarah yang enggak sembarang orang mudah tahu. Maka karena saya pun pernah dengar, jangan dipanjang-panjangkan. Aku hanya tahu putri hijau, titik habis. Oh, tambahlah magic sana, magic sini. Ceritanya kalau dia mandi tu nampak dari air tu mengalir di tenggorokan. Kan ngeri awak. Itu tanda cantik, tanda ngeri. Nampak tu ni, kan ngeri awaknya mah. Oh, kentang. Tak tahu dia. Saya dengar pun bukan dengar lah, dengar. Makin tak tahu tu. Dengar tu makin tak tahu. Tapi dia mengaku dirinya dengar. Dan dia tidak mau memanjang-manjangkan yang didengar-dengarnya. Inilah pangkal ilmu. Tinggal jumpailah ahli. Siapa ahli sejarahnya? Belum pula lagi ada nanti cerita Maryam. Sedangkan Maryam tak puntung pun payah menghadapi Belanda. Kau Maryam puntung pula lagi. Udah pula kalau disiram pakai airnya awak tampung, mandikan ke badan, sehat abadan. Maryam tu puntung, apa pula awak sehat lagi? Menganeh-aneh. Maksud saya apa? Rasul pun ditanya yang gaib-gaib. Rasul pun tak tahu berapa banyak itu pemuda yang masuk ke dalam gua beserta anjingnya. 7 beserta anjingnya atau 8 beserta anjingnya. Mana tahu Nabi? Nabi bukan ahli sejarah. Marah Nabi? Tidak. Menunggu wahyu dari Allah. Baru disampaikan Nabi. Itu masih belum parah. Walau itu gaib, ya. Tapi gaib dalam pengertian dia tidak dialami oleh Nabi. Tak dialami kita. Dia jauh jamaah. Gaib lah itu. Bukan berarti gaib alam gaib, tapi jauh jemaah. Ini gaib, betul-betul gaib. Ditanya orang itu Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Apa nyawa itu? Nyawa itu apa? Nabi nanya. Nabi tak tahu. Nunggu dari Allah kasih jawaban. Ustaz kita kadang kalau ditanya marah dia. Apalagi kalau jawaban dia awak tanya balik. Marah dia. Cuma memang kadang-kadang ada pertanyaan itu nggak bisa diselesaikan dalam majlis gini, dia mesti panjang. Kalau itu datanglah ke rumah. Aku kalau udah panjang-panjang ku undang ke rumah. Nggak mau orang tu datang, takut. Karena rupanya niat nanya di majlis itu salah udah tak betul lagi. Ada yang datang ada. Waktu dia datang ku tunjukkan kitab, barulah mengaku dia bahwa dia salah. Jamaah. Tapi saya mau bagi tahu kita, pengertian adalah gudang ilmu. Dan itu ada dalam pertanyaan. Jamaah, ada. Tak mesti tentang ngaji kita ini. Agama kita ini luas. Apa yang mau disampaikan kepadaku sampaikan. Sanggup ku jawab. Tak sanggup aku minta waktu. Ku buka jawaban-jawaban. Karena gini jamaah, Islam nih membimbing hidup. Islam ni membimbing hidup. Jadi kalau tak ada dari Islam jawaban hidup, ngapain pula awak berislam? Sedangkan hidup ni terlampau banyak persoalan. Kerana tak dapat jawaban di Islam menurut kita, padahal jawaban itu ada. Kita ikutlah jawaban yang bukan Islam. Yang kalau ditengok secara Islam, jawaban ini salah. Kesudahan hidup kita dibilang Islam, bukan dibilang bukan Islam. Islam, jamaah. Islam ini jawaban hidup.
Ingat lagi ayat Al-Quran yang santer kalau Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sambung. Tengok itu. Itu petunjuk bagi apa? Artikan hudalinas. Petunjuk bagi manusia. Artinya Al-Quran itu jangankan orang Islam, enggak Islam aja pun bisa selamat hidupnya kalau mengikut Al-Quran. Lantas kenapa kita orang Islam enggak ikut Al-Quran? Ayat itu enggak disebut hudal lil muslimin, tidak. Hudal lin nas. Makanya di dunia ini, alhamdulillah saya berkali-kali bilang sama kita, istimewa ada beberapa yang muda nih, syukur kali saya ada internet tuh. Banyak kali, saya kalau buka internet tu macam tak siap-siap jamaah. Banyak kali yang awak bisa tahu. Ada di dunia ini dia tidak Islam. Dia tidak Islam. Tapi justru hidup dia mengikut Al-Quran. Al-Quran ini bagus sekali. Tapi dia tak mau Islam. Diikutnya. Dikajinya Al-Quran itu diikut. Lucunya ada orang Islam tidak mengikut secara Islam. Cemana lagi? Coba ya, itu ada dalam pengertian. Pengertian itu gudang ilmu. So, Islam ini petunjuk. Maknanya kalau tak diikuti berarti sesat. Cara berlawan. Cara berlawan tu kalau kapal masuk kan ada istilahnya itu lampu suar. Ya, untuk apa lampu suar nih? Petunjuk kan, Bang Haji? Petunjuk lampu suar tu. Sampai dulu awak pun enggak ngerti anak-anak di belakang tu. Ada katanya lampu satu. Apa lampu satu ini? Itulah dia untuk petunjuk. Tak ikut petunjuk tu. Sampai jugalah dia ke Paluh-Paluh. Kapal tadi, tidak ke pelabuhan Belawan. Kalau ditanya sampai kata dia. Tapi ngapa tak ada aku tengok gudang kadi tak ada, yang nampak bakau yang banyak? Kena tak ikut petunjuk. Macam kita ni sampai tapi tak ikut petunjuk. Dah ke mana dia sampai? Itu pengertian. Nah, seingat saya dah pernah disampaikan sebelumnya oleh Khalifah Umar, pertanyaan adalah setengah ilmu. Itu penting. Bukan pula saya merasa saya ini gudang ilmu, tidak. Jangan biarkan diri kita tidak ikut petunjuk Islam dengan alasan cemana lagi. Itulah dalam bahasa seluruh awak bilang, itulah yang bangsa dihumban munkar nakir nanti. Kata munkar nakir cemana lagi? Coba jamaah. Macam mana lagi kata munkar nakir? Humban aja lah kalian dah. Coba jamaah. Ya. Ilmu petunjuk amal, mengerti gudang ilmu. Akal adalah pemimpin kebaikan. Akal pemimpin kebaikan. Maksudnya penggiringnya. Tidak ada kebaikan tanpa akal yang mengajaknya. Bukan otak, tapi akal. Orang berotak belum tentu berakal. Ikan berotak, sampai ada makanan otak-otak. Ayam berotak, kambing berotak, kerbau sapi berotak, unta berotak, burung elang berotak, tapi belum tentu berakal. Bukan belum tentu pun, tak ada akal dia. Apa akal? Saya sudah pernah sampaikan. Asal kata bahasa Arab ikat. Orang berakal hidupnya terikat. Apa tanda kita berakal? Terikat hidup. Jadi kalau ada yang bilang kebebasan, bohong. Enggak ada orang hidup bebas, dia terikat. Masalah terikat oleh apa? Ada yang terikat oleh nafsunya. Itulah buat sembarangan, suka-suka hati dia aja. Jamaah. Ada yang terikat oleh aturan agama. Kita langsung kecilkan saja supaya singkat penjelasannya. Terikat oleh aturan agama. Makin berakal dia, makin terikat dengan aturan agama. Aklun.
Ada Indonesia rambut ikal. Itu asal bahasa Arab, iqal. Iqal artinya tali atau ikatan. Orang rambutnya ikal pasti bukan lurus. Orang rambut ikal pasti bukan lurus rambutnya. Berbelok dia, terikat. Orang berakal, orang yang hidupnya terikat oleh aturan Allah Ta'ala. Mau tahu setinggi, sebaik, sebagus apa akal kita? Tengok seberapa banyak aturan Allah yang kita ikuti. Itu ukurannya. Kalau nanti secara agama, akal itu artinya adalah apa itu? Latifah Rabbaniyah. Kalau akal secara agama itu Imam Ghazali Latifah Rabbaniyah. Panjang jamaah, tapi intinya itu. Apa Latifah Rabbaniyah? Benda halus yang bersifat ketuhanan. Maka makin berakal orang, makin dekat dia dengan Tuhan. Dia bukan Muslim, tapi kuat akal dia memahami hidup ini. Itu makin dekat dengan ajaran Islam. Maka orang-orang non-Muslim yang betul jujur dalam hidup dia, kalau kita tengok itu sesuai dengan ajaran Islam. Hanya hidayah itu yang belum datang lagi jamaah. Karena berarti dia makin dekat, makin dekat, makin dekat. Jadi akal itulah mimpin kebaikan kita. Akal kita itulah yang memimpin kebaikan kita jemaah. Makin dekat atau tidak kita dengan Tuhan. Ya, makin kita dekat dengan Tuhan, makin kuat akal kita. Makin jauh dari Tuhan, makin gelap akal kita. Apa tanda secara masyarakat orang itu dekat dengan Tuhan, akalnya bagus? Nanti masalah. Pernah dengar ini? Orang tua-tua kita dulu, nanti masalah. Makanya tindakan orang tua-tua kita dulu cermat. Karena dia belum berbuat, sudah dia timbang baik buruknya, baru dia buat. Orang sekarang, masalah nanti. Dia tak cermat, tak gunakan fikiran dia, tak gunakan akal dia. Hantam saja semua. Nggak usah cerita halal haram lah Pak. Haram-haram pun kalau pas wirid di rumah awak ramenya tu yang datang. Fakta tidak? Kita yang mengaji pagi ni, yang dah elok-elok ni, pas wirid tempat orang kaya macam mana? Kita mak-mak ni yang udah bagus-bagus tutup aurat ni, kalau yang kaya ngajak pergi macam mana? Padahal tahunya kita usaha dia haram, baru dibilangnya nanti jangan seujon. Ya ini bukan seujon, orang nampak di depan mata. Dia baru diterima pegawai negeri, macam mana hartanya boleh banyak? Ada lagi pegawai negeri sekarang? Aku tak tahulah apa istilah pemerintah. Aku tak pemerintah lah tu punya kebijakan. Jamaah. Kita bukan, akal kita kan main. Macam mana baru dia pegawai negeri hartanya dah melimpah. Lainlah kalau harta warisan, ayah mak dia kaya, itu lain hal. Macam mana? Baru bilang orang kredit, katanya. Ya pula, kata awak. Artinya jamaah, saya menyampaikan, jangan rugi nanti waktu kita pulang. Ya, itu aja. Jangan waktu pulang tu rugi. Tak bisa balik lagi. Sekaranglah kita bisa memperbaiki diri ya. Dan jadi pemimpin kebaikan itu adalah akal. Sebab sekarang ni biar tahu ya, usaha haram pun digunakan orang tunaikan haji umrah. Bahkan kita diumrohkannya. Mau enggak kita? Mau enggak? Padahal ini usaha haram. Ya kita tak tahu entah macam mana alah, nafsu aja dah. Bertekabul tahajud aku, diumrohkan ya aku. Tak tahu kau kerja di apa. Tak boleh awak suzon, mana boleh gitu. Nafsu ni semua. Ya mak. Makanya berhaji umrah tu pun tak baik juga bagi dia. Kenapa? Berhaji umrah bukan karena akal, tapi karena nafsu. Sanggup bertahan. Sekarang sanggup bertahan. Tahun depan dengar awak kabar lagi, si Pulanah pula diumrahkan dia. Awak tidak juga. Macam mana?
Sanggup tak bertahan? Kalau sanggup sampai akhir hayat sanggup, mudah-mudahan kita di atas garis yang lurus. Jamaah, hati-hati. Uang haram, uang hasil haram tu dia gunakan. Dan kita setelah diumrohkan dia, dihajikan dia, begitu dia buat maksiat, kita tuduh maksiat tidak? Tidak. Besar lagi pahala dia mengumrohkan kita itu. Dihapuskan Allah tu dosa dia itu. Halai. Masya Allah. Zahir kita tak tahu dalam. Kita melulu bincang secara zahir. Hati-hati jamaah. Hidup sekali. Jangan nanti nyesal macam orang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Tuhan, eloklah jadi tanah aja dah. 34. Dan keinginan adalah kendaraan dosa. Jadi keinginan itu bagaikan perahunya, perahu dosa. Tidak ada dosa tanpa perahu keinginan. Permulaan dosa adalah kemauan. Bukan berarti menuruti kemauan adalah dosa. Tidak. Bukan, tidak. Jangan nanti dibilang kalau ngikutin kemauan berdosa. Oh, tidak. Sama sekali tidak. Tetapi itulah pangkalnya. Itulah pangkalnya itu jamaah. Kemauan. Makanya hati-hati mengikuti kemauan. Dan kita masih cermat sama diri sendiri, kita mengikuti kemauan atau tidak. Secara umum saya contohkan. Yang kita Medan lah ya. Nanti yang di Ambon lain lagi, yang di Papua lain lagi. Kita macam kita di Medan yang kita perlukan nasi atau durian? Nasi ya. Tadi waktu keluar rumah dah kenyang. Udah. Ngapa berhantu kali nengok durian tadi? Ada harga durian sekarang 110.000. Ada durinya aja dah. Okay. Kita beli durian tadi. Salah? Mana salah dia? Orang jual belinya pun betul. Uang awak pun alhamdulillah. Awak yang tahu usaha awak halal. Tak ada yang salah. Awak beli pun tak ada bohong. Makanlah pakai bismillah. Salah? Tak ada salah sama sekali. Tapi kita membeli itu karena perlu apa kemauan? Jawab. Karena perlu apa kemauan? Mauan. Tak ada salah situ. Udah aman. Tetapi kalau membiasakan diri mengikuti kemauan, berkemungkinan salah. Belilah durian, tiba-tiba datang pengemis. Ngasih enggak? Dia. Ngasih enggak? Bukan enggak mau ngasih, tak ada uang kecil. Uang 2.000 tak ada. Uang 100.000. Saat dia membeli durian tak dikasihnya pengemis nih, berdosa tidak? Saat dia beli durian tak dikasihnya pengemis nih. Pengemis tadi minta, dia tak kasih, berdosa tidak? Bukan berdosa sebab beli durian, tapi sebab tak ngasih si pengemis. Cari akarnya. Mengapa dia tak mau kasih si pengemis? Kecuali karena mengikuti kemauan beli durian. Tak jadi ku beli durian ni. Bang minta izin, saya tak jadi beli. Dek, awak tak jadi. Dek, abang tak jadi beli, minta izin. Uang ada 100.000, tak ada uang kecil. 100.000 ni kasihkan si pengemis. Apa masalah? Banyak kali. Coba deh. Pernah ngasih pengemis 100.000? Ingat-ingat dulu. Coba dulu. Ini maka disebut kemauan, keinginan, kendaraan dosa. Jadi bukan kemauan yang salah, tak ada. Beli durian pun tak ada salah. Karena boleh jadi si penjual pun gembira, senang dia. Kitanya sekarang jamaah. Situ itu. Pengemis tak boleh banyak-banyak dapat duit nanti. Apa tak bagus duit. Banyak-banyak duit tak bagus. Jadi kalau kau banyak-banyak duit bagus. Kasihkan yang 100.000 tadi. Megah kali dia. 100.000 pula. Tengok. Ini kata ulama ni. Kerana kalau kita tak faham, kita bilang berarti ngikut kemauan berdosa lah awak. Tidak.
Jamaah, bukan kendaraan. Jadi namanya kendaraan, dia mengantarkan kita kepada sesuatu tujuan atau ke suatu tempat lah. Itu kendaraan. Maka sebab keinginan kendaraan dosa, menaiki kendaraan kan belum tentu sampai ke tujuan. Menaiki kemauan belum tentu sampai ke dosa, belum tentu. Jamaah, belum tentu. Meskipun mau hati-hati, ada kadang pengemis ini yang bukan pengemis. Ada pengemis ini bukan pengemis, jamaah, tapi sengaja dia ngemis, cari modal. Saya tak pernah cakap-cakap langsung dengan dia, tak pernah, jamaah. Tapi kita tahu tuh, cari modal dia. Setelah dapat uang dari ngemis tadi, berhenti dia ngemis, buka usaha dia, jamaah. Waduh, ini cerdas. Menurut saya cerdas lah. Sanggup dia. Ya kalau cara kita tebal muka. Tapi kena memang itulah tujuan dia. Cari modal dia mah. Buka usaha dia. Memang betul. Ditanya, usaha ini modalnya dari mana? Dari ngemis katanya. Ya pula. Kalau memang betul begitu, alhamdulillah. Majulah usaha dia, jamaah. Jadi baiklah dia, solihlah dia. Kita yang pernah ngasih sama dia dapat pahala tidak? Coba. Apa tak mau kita ongkang-ongkang kaki tidur dalam kubur sana dapat transfer pahala terus menerus dari 100.000 tadi. Ngapa sikit kali transfer nih? 2.000 kau kasih kemarin. Itu pun uang koyak yang kau dah tak mau lagi. Ngapa dia banyak kali? 100.000 dia. 100.000. Maka banyak kali transfer dia. Mau kayak gitu, mau lawak. Kasih. Aduh, inilah berat kali ngasihnya. Coba, kau aja yang ngasih atas nama aku. Kau lah pula. Atas nama dia. Tak ada. Jadi ingat kaji ni, jangan nanti ada kaji ni tak boleh ikut kemauan. Salah. Kita makan itu kemauan, kita nikah kawin itu kemauan. Itu semua kemauan, dibimbing oleh agama. Makan begini-begini, nikah kawin begini-begini. Jangan bilang tak boleh ikut kemauan. Aku pun bukan aku bilang tak boleh. Cuma berhati-hati. Jamaah, berhati-hati. Ya. Dan harta adalah selendang orang sombong. Dan dunia adalah pasar akhirat. Tengok bagusnya agama ini. Harta selendang orang sombong. Kalau cara sekarang mungkin jilbab lah. Kalau cara selendang kan perempuan. Karena kami laki-laki pun pakai selendang juga. Itulah diselendangkan. Jadi serban itu tidak ditutupnya, diselendangkannya begitu jamaah. Cuma kalau di Indonesia sebut selendang itu pasti untuk perempuan. Padahal ada selendang juga, rida. Pakainya serban, tapi tidak dililit, tidak apa, diselendangkan aja begitu. Dan itu biasanya pakaian tambahan bagi orang-orang kaya di satu waktu, di satu tempat. Tidak semua. Karena ada orang kaya-kaya ini justru makin kaya dia ke celana pendek. Dulu waktu miskin celana panjang, udah kaya celana pendek dia. Celana pendek, baju dia pun macam koyak-koyak. Rupanya baju koyak-koyak ini lebih mahal pula lagi dari baju yang enggak koyak. Belinya pun di tempat-tempat khusus, jamaah. Iya pula saya pikir. Ada celana bagus, celana koyak, rupanya lebih mahal celana koyak. Iya pula awak pikir. Itu jamaah lain. Jadi kalau sebut selendang ini hati-hati. Satu masa, satu ketika memang begitu jamaah. Jadi harta itu selendang orang sombong. Untuk menunjukkan kesombongannya, style fashion dia, gaya berpakaian dia, pakailah selendang tu, nunjukkan dia orang hebat. Dulu payah kita pakai batik, karena batik ini umumnya dicitrakan pakaian orang kaya. Sekarang tak ada lagi. Itu kena pengaruh Jawa. Di Jawa pun itu batik dari Jawa jamaah. Walaupun ada jugalah secara khusus batik Palembang, batik ini ada. Tapi secara umum batik itu dari Jawa. Dan yang memakai batik ini zaman dulu itu orang-orang ningrat. Tapi belakangan terjadi pergeseran. Asal ada duit, bisa pakai batik. Tak ada larangan lagi jamaah. Sehingga kalau cara dulu pakai batik ini tanda orang hebat-hebat jamaah. Berpakaiannya tanda hebat-hebat.
Satu masa, sekarang tak lagi. Jadi ini harta selendang orang sombong. Tanda dia hebat, tanda dia sombong. Dia pakai batik hebat-hebat. Dia pakai selendang. Nah, bagi kita, agama ajarkan. Berselendanglah, tapi bukan tanda menunjukkan kesombongan. Melainkan kalau diperlukan. Berbatiklah, bukan tanda kesombongan, tapi memang diperlukan. Jamaah. Macam gini. Ini ada yang beberapa yang pakai jubah. Dulu payah kali orang kita pakai jubah, kena dicitrakan jubah ini pakaian orang soleh. Tapi sekarang pakai, apa masalah? Saya sempat ditanya dalam pengajian dulu kali jamaah. Tak izin dulu katanya, bertanya. Yang nanya tu atuk ni. Kita yang belum haji ni boleh pakai peci haji? Karena artinya ada satu masa yang memakai peci haji orang yang tunaikan ibadah haji. Kalau tidak, tak boleh. Tapi sekarang yang tak haji pun pakai peci. Artinya ada perubahan gaya berpakaian jamaah. Sebab nanti ini takut saya nanti kita paham harta itu selendang orang sombong, berarti pakai selendang tanda sombong. Oh tidak. Ada memang satu masa, satu ketika orang kaya-kaya itu gaya berpakaiannya pakai selendang. Dan tak ada hubungan muslim tak muslim. Tak ada hubungan jemaah. Sebahagian orang kaya-kaya di India itu dia pakai selendang warna kuning. Jemaah. Kuning menuju warna kunyit. Apa kayaknya? Oh, tandanya dia orang kaya. Kedainya pun khusus. Kita lewat kedai itu pun macam curigai pula. Karena nengok pakaian awak tak cocok. Ada masanya begitu, jamaah. Nah, bagi kita bukan perkara selendangnya, tapi perkara hartanya. Jangan harta dijadikan jalan untuk bertindak, berlaku, bersikap sombong. Jangan. Harta itu kendaraan, jamaah. Meskipun, ini saya harus luaskan sama kita. Ada masanya dan ada tempatnya. Penting kita berlagak sombong. Saya kan tak mengerti kendaraan bermotor, tak mengerti saya. Kenapa pun rasa belum perlu. Untuk apa cari-cari? Waktu itu saya di ferry. Namanya ferry kalau kita naik mobil kan mobilnya masuk ke bahagian barang-barang itu, jamaah. Oke. Saya malas turun dari mobil yang saya tumpangi sama kawan waktu itu. Malas saya turun. Orang itu pun tak turun. Jadi ada yang cerita. Itu katanya, mobil yang nampaknya jelek itu. Kalau kita tengok, mobil itu lebih jelek dari yang ini. Ditunjukkan ya. Aku iya aja lah jamaah menghargai dia. Nah, awak pun tak mengerti mobil-mobil nih. Kalau kitab, aku tanya sama aku. Ngerti aku jamaah. Mobil-mobil ini tak mengerti. Jadi dulu sekarang dah agak-agak ngerti sikit. Ini mobil nih kalau kita tengok lebih jelek nih dari ini. Tetapi kata dia, yang lebih jeleknya yang lebih gaya di masyarakat. Karena mungkin jatuh dia pada klasik. Oh iya pula, saya pikir. Maksud saya apa? Ada satu masa kita boleh gunakan itu untuk berlagak sombong. Satu masa untuk berlagak sombong. Kita tak sombong, untuk berlagak demi kebaikan semua. Contoh, kita tinggal di daerah minoritas muslim. Itu contoh. Kita tinggal di daerah minoritas muslim. Nah, bagi mereka, apakah mereka Kristen, Hindu, Buddha, tak beragama, atau Konghucu, atau terserahlah. Bagi mereka, penampilan rumah yang mentereng itu membuat mereka menjadi salut. Lah kita buat rumah kita mentereng, padahal isinya kosong. Hanya penampilan luarnya kalau kita ngejreng begitu. Boleh kita buat demi menjaga harga diri umat Islam. Boleh, jemaah, buat saja.
Jangan sempat nanti nampak sama orang tu, aduh kita ini. Boleh. Tapi bukan untuk sombong. Bukan, jamaah. Untuk menunjukkan harga diri. Sehingga agama kita pun dihargai. Boleh. Boleh, jamaah. Contoh. Bagi orang non-muslim, bahasa Inggris itu lebih tinggi lah. Dan kita pun, bagi kita begitu, sama. Kita jumpa mereka. Mereka bisa berbahasa Inggris. Kita gunakan bahasa itu, walau yes, no. Itu boleh. Untuk supaya jangan mereka memandang rendah kepada kita umat Islam. Padahal kalau diajak cakap lagi bahasa Inggris ke ujung yang peningnya kita jemaah, tak tahu entah apa-apa ni kan. Boleh. Jadi harta itu selendang orang sombong. Jangan dipahamkan kalau punya harta berarti sombong. Tidak. Penggunaan itu. Sedangkan dunia adalah pasar akhirat. Dunia pasar akhirat. Perhatikan tuh. Dunia pasar akhirat. Kita kalau ke pajak beli sayur, masaknya di rumah apa di pajak? Macam mana? Jadi pajak itu dunia. Kita beli sayur untuk di rumah. Kita beli sayur untuk di rumah. Kita ada di dunia untuk di akhirat. Jemaah. Masalah kita ketika masuk pajak macam tak mau pulang. Kan jadi masalah. Masalah kita ketika sekarang ada di dunia ini macam-macam tak pergi ke akhirat. Dah betul nih Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Dah betul je. Dunia ni pasar akhirat. Macam sekarang kita lah yang udah sepuh-sepuh nih. Pajak mana yang buka 24 jam? Kan? Ya memang mungkin adalah di dunia ini pajak atau market yang menyiapkan keperluan hidup 24 jam. Mungkin. Tapi dari umum-umumnya pajak itu mesti ada awal, mesti ada akhir. Lah dunia ini begitu. Ambil, beli segala benda di pajak untuk keperluan kita nanti di rumah. Beli segala yang kita perlukan di akhirat nanti selama kita masih ada di dunia. Dah betul kali cakap Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Dunia ni pasar akhirat. Rasul bersabda, man akhadha min ad-dunya min al-halal hasabahu Allah, man akhadha min ad-dunya min al-haram adabahu Allah. Riwayat Imam Hakim. Siapa saja yang mengambil halal dunia akan diperiksa Allah Ta'ala, dan siapa saja yang mengambil haram di dunia ini akan disiksa Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, halalnya adalah perhitungan, haramnya adalah siksa. Tahu-tahu kita katakan cemana lagi. Awak kalau jujur-jujur aja terbujurlah awak. Tengoklah jamaah. Rasul dah kata begini. Kalau saya tanya kita, beriman tak sama Rasul? Beriman. Suka tak sama Rasul? Suka. Cinta tak sama Rasul? Cinta. Tapi ajaran Rasul kita tak suka. Ajaran Rasul kita tak cinta. Solawat aja rajin. Makin solawat justru makin menunjukkan nipunya. Makin solawat makin menunjukkan nipunya. Kenapa? Rajin dia solawat, tapi orang yang ditujukan solawat kepadanya, nasihat dia tak diikuti. Kan mengejek ini namanya. Aku kalau enggak abang tak tahu lagi laku. Aku kalau tak abang tak tahu lagi aku. Aku kalau tak abang tak tahu lagi lah aku. Aku kalau tak abang tak tahu lagi lah aku. Itu yang diucapkan dia. Tapi apa nasihat si abang? Tak diikuti. Kan penghinaan ini. Jemaah. Coba dia. Ya. Kemudian kata Rasulullah, panjang hadis nih. Ayuhan nas in hadid dunya darul tiwain, la darus tiwain, manzilu tarahin la manzilu farahin. Faman arafa lam yafrah li rakhain wa lam yahzan li shiddatin ala wa inna Allah khalaqad dunya dara balwa wal akhirata daru uqba faja'ala balwa ad-dunya li thawabil akhirah wa thawabil akhirah min balwa ad-dunya iwadan fayakhudhu li yu'ta yubtala li yujza fahdaru halawata ridradaiha limararati fitamiha wahjuru ladhidha ajiliha likarih ajiliha wa la tas'au fi umrani darin qad Allah kharabaha
wala tuwasiluha wa qad arada minkum mujtinabaha fatakunu li sukhti muta'aridina wa li 'uqubatihi mustahiqina. Hai manusia, perhatikan tu, bukan hai orang Islam, hai manusia. Maknanya arahan Rasulullah ini, walau anda non muslim, kalau anda ikuti selamat anda. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dunia ini tempat yang penuh dengan kekusutan. Dunia ini tempat yang banyak kusut, bukan kerapian. Karena bukan salah dunianya, salah manusianya. Tak mau dia rapi, kusut aja mau dia aja mah, banyak masalah. Dunia rumah duka, bukan gembira. Bukan berarti tak boleh gembira. Jemaah, siapa saja yang mengenalnya, dia tidak akan bergembira dengan kekayaannya. Kalau orang kenal dunia ni cemana, tak akan gembira dengan kekayaannya. Tapi justru dia gunakan kekayaannya untuk menghasilkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan tidak berduka dengan kesulitan yang dihadapinya. Namanya sulit, dia sulit lah, macam mana lagi? Tak dia berduka, dalam pengertian tak suntuk. Karena disuntui pun selesai tak masalah. Tak selesai. Kita ni orang yang sudah banyak makan asam garam hidup, disuntui pun tak selesai masalah. Satu. Yang kedua, minta izin saya pada kita semua. Apa yang dulu kita anggap masalah, setelah berjalan hidup kita, ternyata bukan masalah. Ya, Ma. Ternyata bukan masalah. Dulu kita anggap masalah, sampai pening-pening kepala kita. Ternyata bukan masalah. Macam mana anak ini, ada yang remaja-remaja nih. Kalau kawannya ngejek-ngejek dia, suntuk nih, itulah bully-bully itu. Tapi macam kita yang tua-tua dah nih, kalau dia je orang, lantak sian, aku dah nak mampus dah. Apa artinya? Yang dulu kita pandang masalah, ternyata bukan. Kita teruskan pernyataan ini. Begitu sampai kita di akhirat, kita putar ingatan kita terhadap kita di dunia dulu, yang seluruhnya kita anggap masalah, ternyata bukan. Ternyata bukan, jemaah. Suntuk kali kita. Orang dah, Allah, tinggal kita lagi yang belum ada kereta. Orang-orang dah kereta semua. Sampai ke akhirat masih mau kereta itu lagi. Kan bukan masalah, jemaah. Bukan masalah. Sedih Hawa. Opas wirid rumah Hawa. Sikit kali yang datang. Sedih kali awak rasa. Memang itu dengar mulut-mulut orang, makanan tempat awak tak enak. Sedih kali awak. Begitu sampai akhirat ingat itu, sedih lagi? Pasti tidak. Yang saya ajak kepada kita, boleh jadi apa yang kita hadapi sekarang masalah, sebenarnya tidak. Boleh jadi. Aku pun tak berani mengatakan tidak, jamaah. Maka aku bilang boleh jadi. Boleh jadi tidak. Sebab begitu nampak kita surga, begitu nampak kita neraka, manalah kapling aku di surga ni. Itulah masalah. Nyama. Itulah masalah. Macam mana enggak masalah, Pak? Bini awak, kata laki. Macam mana enggak masalah, Pak? Laki awak, kata bini. Memanglah sepintas tu masalah. Nampak dia masalah. Tetapi boleh jadi itu adalah kesempatan kita untuk menghasilkan pahala. Boleh jadi. Saya pun tak tahu jugalah, jemaah, kan awak tak bisa menganggap enteng masalah. Tapi maksud saya seperti yang diterangkan tadi, kalau faham dia langgam hidup dunia ini, tidak berduka dengan kesulitan yang dihadapinya. Ya. Ketahuilah sesungguhnya Allah menciptakan dunia sebagai tempat ujian. Ini anak-anak kan ujian nih. Anak-anak sekolah. Ini kan ujian nih, jemaah. Mana yang udah siap-siap lah. Kan? Di mana tuh sekolah? Kutanya kita ujian. Dah tak tahu lagi kita. Orang bukan kita yang sekolah. Ditanya sama orang mati, ujian. Dah tak tahu lagi dia. Orang dah tak ada ujian lagi. Ujian tu selama hidup di
Dunia nih, jangan lantam, jangan sombong, gunakan kesempatan dan seterusnya. Dan akhirat sebagai tempat balasan Allah, ya, dan akhirat sebagai tempat balasan. Allah menjadikan ujian dunia untuk mendapatkan pahala akhirat. Itu dia. Dan pahala akhirat berasal dari ujian dunia. Sebagai gantinya dia mengambil dunia, maka diberikan kepadanya. Ya. Dan dia diuji untuk dibalas pahala. Dia diuji untuk dibalas pahala. Jauhilah manis susunya dunia, supaya tidak pahit saat berpisah darinya. Ini salah satu cara husnul khatimah. Ini salah satu caranya, yaitu jauhilah manis susunya supaya tidak pahit saat berpisah darinya. Kuhidang sama kita jamu sama susu hangat, minum mana? Saya udah sakit tak lagi minum susu. Jangan itu maksudnya, secara umum lah. Susu hangat. Tapi kalau orang bijak, dia tak akan rugi meminum jamu tadi. Memanglah tak enak, tapi badan sehat. Jamaah. Ini dia. Jauhilah manis susunya dunia supaya tidak pahit saat berpisah. Jadi cara itu saya beritahu. Dari sekarang jangan cintai dunia ni. Nanti waktu mati kita enak saja tu jamaah. Tak payah tu mendelik-delik mata. Dia mau mati mendelik-delik mata sampai mata naik ke atas. Dari sekarang pisahkan dunia dari hati kita. Usah lagi hirau dunia ni. Mau dipuji orang puji, mau tidak. Yang penting aku tutup aurat, sedekah, sembahyang, puasa. Dah, usah cerita sama orang. Bulan apa ni? Ini bulan Rabiul Awal ni. Rabiul Akhir. Sedekahlah aku banyak-banyak. Bagus sekali lah kakak ya, kata orang. Usah lagi gitu-gitu. Untuk apa orang tahu kita beramal ibadah? Titik, buat baik-baik jemaah, selesai. Bis. Nanti begitu mati, sebab kita sudah gini jemaah. Kita berdua bertamu ni. Dia berdua bertamu. Untuk tamu kawan kita dikasih susu. Untuk kita dikasihnya jamu. Waktu itu rasa sedih tak? Ya Allah, gini kali aku dibuatnya. Dia kasihnya susu, aku tidak. Dia berharta kaya banyak, aku susah. Itu kiasan kira-kira begitu. Tetapi belakangan kawan yang kasih susu tu minta kawan ni sama awak, aku mau cek gula lah dulu, macam mana? Mana yang sakit? Mana yang sakit jamaah? Ini ada ustaz kita ni 500 gulanya. Aku baru tahu Khamis yang lalu. Tak ngisi pengajian. Ustaz siapa yang ngisi di masjid ni? Saya tanya. Ustaz satu lagi, tapi dah berapa ni tak ngaji kerana ustaz sakit, gulanya 500. Allah dalam takut juga awak jemaah. Bukan salah benda gula tu, kadang sikap kitanya. Mana pula susu tu salah? Susu tu benda halal pula. Kita kadang-kadang kalau di depan saya ni ada yang kena sakit gula, saya minta izin. Contoh ni mungkin tak mengenakkan. Saya hanya untuk mengkiaskan saja jemaah. Saya hanya mengkiaskan saja. Jadi mohon maaf saya. Jadi si yang sakit gula tadi itu minta kasih sama kita. Nah, kita balikkan kemari. Manisnya susu dunia ni sudah mampu kita pisahkan dari batin kita yang terasa pahit untuk memisahkan tu. Tapi waktu mati nanti terasa manis. Mengapa? Kerana begitu dicabut nyawa kita, lapang hati, dah tak ada susah lagi. Orang yang susah mati itu diantaranya sebab cinta dunia. Diantaranya. Mengapa payah matinya? Ini logika saja. Mati itu adalah perjalanan menuju akhirat. Ternyata jiwa kita tetap di dunia, maka menariknya itu payah. Tapi kalau jiwa kita ke akhirat, waktu dibawa ke akhirat, mudah tak? Mudah. Anak kita mau dibawa ke dokter, dia lawan, kan payah tu. Dia mau. Tak mau awak, tak mau. Tapi kalau dia mau, tak usah dibawa pun. Mau ke mana ni? Yuk kita kolam renang. Ayo. Tak dibawa-bawa pun dah enak dia. Jiwa kita kalau dari sekarang sudah ke akhirat, waktu dibawa malaikat Israel, udah senang.
Itu salah satu cara husnul khatimah. Nah, kita teruskan. Dan tinggalkanlah kelezatannya dunia sekarang supaya tidak terasa pedih nanti. Ini tak saya ulangi lagi. Janganlah kalian membangun tempat yang sudah ditetapkan Allah hancurnya. Kalau gitu tak usah punya rumah. Bukan. Apa kita bangun megah-megah, padahal pasti kita tinggalkan. Di situ terbujur mayat, ahli waris berkelahi. Jangan bilang tidak. Kalau ada yang bilang tidak, segeralah keluar dari tempurung tu. Masih di situ ayah emak lagi. Belum dikebumikan. Belum dimandikan. Ahli waris berkelahi. Pasal harta. Kalau gitu nggak usah berharta. Salah. Gunakan ia untuk kebaikan. Janganlah kalian menyimpannya sedangkan Allah ingin kalian menjauhinya. Itu yang dilarang. Jadi bukan hartanya, jangan nyimpan. Gunakan untuk pahala. Maka jika tidak, kalian akan menghadapi murka Allah. Pantas kalian mendapatkan siksa Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Dailami. Makalah ke-9 hari Ahad akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.